Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali hari ini Ana Tealita dan juga Nadila Saleh kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia akhir pekan, yang tentunya kami akan menghadirkan sejumlah kabar-kabar menarik dan penting untuk Anda. Betul sekali, kalau kemarin PRJ masih macet, penuh, nanti juga kita hadirkan ya informasi langsung untuk pemirsa yang khususnya berada di wilayah Jakarta. Kalau mau liburan petang-petang ini, sore-sore ini kemana sesaat lagi. Tapi informasi pertama kami hadirkan pemirsa untuk Anda, ini adalah informasi mengenai seorang pria di Gresik, Jawa Timur yang tiba-tiba terjatuh ke dasar sumur sedalam 35 meter. Ya pemirsa, proses evakuasi oleh petugas damkar berlangsung dramatis lantaran sempitnya lubang sumur. Inilah video detik-detik menegangkan saat petugas damkar bersama BPBD Gresik berusaha mengevakuasi Muhammad Fahrizal, warga desa Pongangan, Kecamatan Manyar yang terjatuh ke sumur sedalam 35 meter. Korban terjatuh ke dalam sumur karena tak sengaja menginjak tutup sumur hingga ambrol. Petugas damkar yang datang ke lokasi segera berupaya menolong korban. Proses evakuasi oleh petugas damkar berlangsung dramatis lantaran sempitnya lubang sumur. Setelah berbagai upaya dilakukan, mulai dari mengulurkan tali tambang ke dasar sumur hingga menggunakan bantuan tangga, korban akhirnya berhasil diangkat dari dasar sumur dengan selamat. Sumur itu kurang lebih 35 meter, sehingga butuh peralatan-peralatan BPBD dan teman-teman damkar untuk mengevakuasi itu. Memang cukup lama untuk mengevakuasi, bersama masyarakat mengevakuasi, dan kebetulan korban Muhammad Fahrizal ini patah tulang. Akibat terjatuh ke dalam sumur itu, korban mengalami patah tulang. Tim medis yang berada di lokasi langsung melakukan penanganan awal. Korban pun dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Gresik, Jawa Timur, Muhammad Habib, TV One mengabarkan. Pemirsa, karena menghadang mobil pelaku pencurian, ini beberapa warga Jakabaring, Palembang nyaris ditabrak dan ditembak pelaku pencurian. Ya, kejadian ini sempat rekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Beberapa warga Jalan Aibtu Wahab, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang, Sabtu dini hari menghadang mobil yang dikendarai oleh orang yang diduga pelaku pencurian. Warga menghadang mobil menggunakan drum besar dan sebagian warga mempersenjatai diri dengan senjata tajam karena mengetahui para pelaku membawa senjata api. Namun pelaku pencurian malah langsung tancap gas dan melepaskan beberapa kali tembakan. Mendengar suara tembakan dan melihat mobil melaju dengan kencang, warga berhamburan menyelamatkan diri. Pelaku yang diduga berjumlah lebih dari satu orang itu diketahui warga tengah mencuri peralatan di tower milik salah satu provider. Yang ada mobil kak. Mobil apa itu? Karena uang itu jadi kemalingan. Oh, bawa senpi. Mobilnya Sigra warna hitam, baginya tidak kejelasan tapi. Oh, berapa pelakunya di dalam mobil? Sekitar 3 sama 4. Oh, 4. Bawa senjata api? Bawa senjata api kak. Oh, sempat ditembakin nggak kak? Sempat tapi tidak ke warga, ke pucuk tembak senpinya. Oh, ditembak ke atas. Itu semalam ada warga yang kena tabrak nggak? Kan itu mobilnya ngebut. Tidak ada. Tidak ada. Ngebut video, karena dicadang pakai drum sama kayu. Saat ini, kasus pencurian alat tower provider ini masih diselidiki pihak kepolisian. Sementara polisi telah mendatangi TKP dan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengidentifikasi para pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Informasi selanjutnya untuk Anda pemirsa, ini ribuan pengunjung memadati arena Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2025 yang digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Acara tahunan ini kembali menjadi magnet hiburan, belanja dan kuliner bagi warga ibu kota dan sekitarnya.
Ya pemirsa, sejak dibuka pada pertengahan Juni lalu, Jakarta Fair sudah menarik ratusan ribu pengunjung. Suasana meriah terlihat di berbagai area pameran, mulai dari stand produk lokal, aneka wahana permainan hingga panggung hiburan yang menampilkan musisi ternama setiap malam. Selain menjadi ajang promosi dagang, Jakarta Fair juga menjadi destinasi favorit keluarga. Beragam promo dan diskon ditawarkan para tenan untuk menarik minat pengunjung dari kebutuhan rumah tangga hingga produk otomotif. Tak hanya itu pemirsa, aneka kuliner dari berbagai daerah pun turut menggoda lidah para pengunjung. Bagi Anda yang ingin mengunjungi Jakarta Fair, utamakan menjaga barang bawaan Anda dan pastikan untuk datang lebih awal agar tidak terjebak antrean panjang terutama di akhir pekan. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di Pekan Raya Jakarta, kita sudah terhubung dengan rekan kami, ada Vanessa Liu yang sudah siap mengabarkan dari sana. Vanessa, silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat sore Ana, Nadila, dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah di PRJ dan memang antusias dari pengunjung PRJ ini luar biasa sekali. Sejak dibuka, sejak pukul 10 pagi tadi, pengunjung tidak henti-hentinya untuk masuk ke area PRJ dan berkumpul di beberapa booth. Seperti saat ini sendiri saya sedang berada di depan pintu masuk utama dan pengunjung masih terus masuk. Dan rata-rata pengunjung memang datang dengan keluarga mayoritas ya, ada yang membawa anak kecil dan juga ada yang datang dalam grup besar bersama teman-teman. Dan jika dilihat saat ini pemirsa, mayoritas pengunjung memang lewat dan berdatangan tidak dengan tangan kosong. Mereka rata-rata membawa banyak bingkisan atau hasil berburu diskon yang mereka dapatkan di Pekan Raya Jakarta ini. Karena memang banyak sekali diskon dari brand-brand ternama serta kuliner yang bisa dijajaki di PRJ ini. Nah, dan setelah itu pemirsa, selain ada kuliner dan juga diskon dari brand-brand ternama, di PRJ ini setiap harinya ada hiburan dari berbagai musisi papan atas. Seperti untuk saat ini sendiri, di malam ini akan ada penampilan dari band TIP-X. Dan untuk Anda yang ingin menyaksikan penampilan dari para musisi ternama, Anda bisa mengecek langsung ke akun sosial media dari Jakarta Fair untuk mengecek artis mana saja yang akan tampil setiap harinya. Dan juga pemirsa, untuk mengantisipasi keramaian di Jakarta Fair ini memang dihimbau bagi Anda untuk senantiasa menjaga barang-barang Anda agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecopetan dan lain-lain. Dan dengan ramainya pengunjung yang di Jakarta Fair ini memang seperti biasa dari tahun ke tahun, diketahui memang untuk akses keluar masuk dari PRJ sendiri cukup sulit karena padatnya pengunjung. Maka untuk Anda yang hendak datang kemari, terlebih di sore hingga malam hari, Anda dapat mengantisipasi keramaian ini dengan menaiki transportasi umum untuk ke lokasi ini agar Anda juga dapat lebih mudah untuk akses keluar dan masuk ke lokasi acara. Selain itu pemirsa, untuk Anda yang membawa putra dan putri Anda yang masih kecil, dihimbau untuk menjaga senantiasa putra-putri Anda agar tidak tersesat dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lokasi ini. Dan untuk sementara PRJ ini memang sudah buka sejak tanggal 19 Juni hingga akhirnya nanti akan tutup pada 13 Juli nanti. Maka untuk Anda yang belum sempat datang ke PRJ, Anda dapat mengunjungi Pekan Raya Jakarta ini karena hanya tersisa 2 minggu lagi sampai PRJ ini nanti akhirnya ditutup. Demikian laporan kami, Ana dan juga Nadila. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih laporan langsung Vanessa Liu dari PRJ. Ternyata PRJ masih ramai. Ya, kalau misalnya mau ke sana mungkin kita kasih saran harus lewat Transum aja kali ya. Iya betul. Daripada cari parkirnya bisa berjam-jam. Betul Anda. Kita ke kabar selanjutnya nih Anda, ada informasi di mana guna untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan saat arus balik libur panjang pemirsa, Satlantas Polres Bogor ini kembali menerapkan rekayasa lalu lintas secara dinamis di sejumlah titik krusial di kawasan Puncak Bogor. Sejak pagi hari, arus kendaraan yang menuju kawasan Puncak ramai lancar. Tugas telah bersiaga dengan penerapan sistem ganjil genap yang berlaku sejak pukul 6 pagi hingga pukul 11 siang. Selain itu, Polres Bogor juga menyiapkan pelaksanaan rekayasa satu arah dari Puncak menuju Jakarta untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan turun di hari terakhir libur panjang. Rekayasa lalu lintas akan terus dievaluasi secara dinamis berdasarkan pantauan CCTV dan juga laporan di lapangan.
Pemirsa, kami hadirkan kondisi terkini arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor. Sudah ada rekan kami, Keisha Butar-Butar, yang berada di lokasi. Selamat sore, Keisha. Informasi dari Anda, silakan. Selamat sore Ana dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di pintu tol Ciawi. Untuk kondisi terkini lalu lintas yang ada di sekitar pintu tol Ciawi ini terpantau ramai dan juga lancar, baik dari arah Jakarta menuju Puncak maupun dari arah Puncak menuju Bogor. Namun sejumlah rekayasa lalu lintas sudah mulai diberlakukan untuk mengantisipasi adanya lonjakan volume kendaraan di libur panjang akhir pekan ini. Pemirsa dan juga Ana, terdapat 3 skema rekayasa lalu lintas yang diberlakukan pada hari ini, yakni sistem ganjil genap, kemudian rekayasa satu arah atau one way, dan juga sistem buka tutup jalur di titik-titik yang rawan kemacetan. Untuk rekayasa satu arah atau one way ini disiapkan dan sudah dilakukan secara dinamis. Untuk saat ini dari arah Jakarta menuju Puncak sudah ditutup, sementara ini diprioritaskan untuk dari arah turun yaitu Puncak menuju Jakarta yang sudah berlangsung sejak pukul 12.30 siang sampai dengan pukul 18 sore waktu Indonesia Barat, dan mungkin akan bisa diperpanjang melihat situasi atau kondisi lalu lintas yang ada nantinya. Kemudian sistem ganjil genap hari ini hanya berlaku untuk pengendara yang menggunakan kendaraan berplat ganjil yang diperbolehkan untuk melintas ke arah Puncak, yang kebijakan ini sudah berlaku sejak pukul 6 pagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan hanya berlaku untuk kendaraan menuju Puncak dari arah Jakarta atau Ciawi menuju Puncak. Di samping itu sistem buka tutup jalur juga diterapkan di titik rawan seperti Simpang Gadok dan juga kawasan Cisarua, yang dimana jalur naik ke Puncak sudah dibuka mulai pukul 8 hingga pukul 12, lalu dilanjutkan jalur turun sejak pukul 13 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Penyesuaian ini dilakukan tergantung kondisi arus lalu lintas di lapangan. Untuk mencegah kecelakaan akibat jalanan licin dari rembesan oli atau minyak kendaraan, polisi juga mendaburkan cornstarch di sejumlah ruas tanjakan dan turunan curam yang rawan selip. Pemirsa dan juga Ana, rekayasa lalu lintas ini akan terus dievaluasi berdasarkan pantauan CCTV dan juga laporan dari petugas yang ada di lapangan. Pengendara diimbau untuk tetap waspada dan juga mematuhi arahan petugas dan mempertimbangkan penggunaan jalur alternatif jika diperlukan. Sementara demikian, kembali studio. Oke, Keisha. Terima kasih, Keisha. Bisa sekalian healing ya di Puncak, Keisha. Terima kasih untuk laporannya. Dan pemirsa, lagi-lagi Sound Horeg, ini bikin geleng-geleng kepala. Robogan sistem suara super berisik itu kali ini terjebak genangan lumpur di Malang, Jawa Timur. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama Ana dan juga Nadila di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, seorang bocah perempuan berusia 8 tahun di Kota Pasuruan, Jawa Timur ini mengalami kejadian tak biasa saat bermain. Iya, Ana, ini kunci sepeda yang dipegangnya tiba-tiba terkunci dan terjebak di leher. Kejadian ini, pemirsa, membuat keluarga panik dan segera membawanya ke kantor pemadam kebakaran Kota Pasuruan untuk meminta bantuan. Ya, pemirsa, inilah video amatir yang merekam saat seorang bocah bernama Zaidah ini mendatangi kantor Damkar Kota Pasuruan, Jawa Timur untuk melepaskan kunci sepeda angin yang tersangkut di leher pada Jumat sore. Warga Jalan Gajah Mada Gang 1, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan itu awalnya sedang bermain kunci sepeda milik keluarganya. Saat ia bermain, ia mengalungkan kunci tersebut ke leher. Tanpa sengaja, kunci ini terkunci dan tidak bisa dilepas karena tidak ada anak kuncinya. Pihak keluarga kemudian memutuskan membawa Zaidah ke kantor Damkar untuk mendapatkan pertolongan. Petugas yang menerima laporan langsung bertindak cepat dan melakukan evakuasi dengan alat pemotong khusus. Beruntung pemirsa, proses pelepasan kunci berjalan lancar tanpa menimbulkan luka pada korban. Setelah berhasil dilepas, Zaidah langsung dibawa pulang oleh keluarganya dalam kondisi baik. Kejadian ini menjadi pengingat bagi orang tua untuk lebih waspada terhadap aktivitas bermain anak,
terutama yang melibatkan benda-benda beresiko. Pemotongan kunci ler kok bisa. Lihat dek. Oh, emang nih dek. Laporan. Kita ke kabar viral lainnya, pemirsa. Ini petugas Kulkarmat Sektor Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara berhasil mengevakuasi seorang perempuan yang terjebak di dalam lift. Beginilah suasana detik-detik proses evakuasi seorang perempuan yang tengah terjebak di dalam lift di sebuah gedung kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu sore. Proses evakuasi itu sempat direkam oleh korban melalui telepon genggamnya saat berada di dalam lift. Petugas Gulkarmat Sektor 2 Tanjung Priok dengan menggunakan alat pembuka hidrolik perlahan-lahan berhasil membuka pintu lift. Korban pun berhasil keluar dengan selamat setelah 15 menit. Proses evakuasi ini dilakukan setelah adanya laporan warga ada seorang perempuan yang terjebak di dalam lift di lantai dasar gedung. Untuk kronologinya, warga menghubungi ke damkar pos terdekat bahwa ada orang terjebak di dalam lift. Karena lift tersebut mengalami kerusakan, kemudian tim damkar langsung meluncur ke TKP. Langsung melaksanakan evakuasi dengan menggunakan peralatan hidrolik kombitul. Dengan membuka pintu lift sehingga korban bisa keluar dengan selamat. Diketahui korban sempat terjebak di dalam lift tersebut sekitar setengah jam. Diduga lift itu tengah mengalami gangguan atau kerusakan. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Informasi viral lainnya untuk Anda pemirsa, sebuah pesawat Batik Air gagal mendarat di Bandara Silampari, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ya pemirsa, karena gagal mendarat di sana, pesawat kembali mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Namun pemirsa, di Bandara Soekarno-Hatta, pesawat kembali mengalami gangguan ataupun masalah saat roda pendaratan menyentuh landasan pacu. Pesawat terkena crosswind atau angin samping sehingga pilot pun harus bermanuver. Ia memilih untuk bermanuver dengan side slip atau mendarat dengan memiringkan pesawat sedemikian rupa. Batik Air ini gagal mendarat di Bandara Silampari kemarin sore juga dikarenakan cuaca buruk. Pesawat kemudian terpaksa kembali ke Soekarno-Hatta, namun nyaris tak bisa mendarat lagi. Suasana di dalam kabin pun sempat panik. Namun terlihat dari salah satu rekaman yang diabadikan seorang penumpang, pesawat tiba-tiba tiba dengan mulus di terminal penumpang. Kabar menarik lainnya untuk Anda di sore hari ini, pemirsa, lagi-lagi sound horeg bikin geleng-geleng kepala. Ya, rombongan sistem suara super berisik itu kali ini terjebak genangan lumpur di Malang, Jawa Timur. Bot-botnya neng arek-arek iki makung sampai ditarik bego. Pasti banyak nih warganet yang bahagia lihat ini karena rombongan sound horeg terjebak lumpur di daerah Kasin di Kota Malang. Gara-gara terjebak lumpur yang lumayan agak tebal, rombongan pembuat berisik dan kekacauan tersebut tak bisa bergerak. Kalau nggak bikin masalah ya mungkin bikin repot ya. Dan mereka akhirnya memanggil bantuan alat berat untuk menarik tumpukan masalah atau maksudnya tumpukan sound system super berat itu. Ya pemirsa, seekor gajah di sebuah kebun binatang ke Massachusetts, Amerika Serikat mencuri perhatian pengunjung.
Dalam sebuah video amatir yang direkam di kebun binatang Buttonwood Park, Massachusetts, Amerika Serikat, seorang pengunjung mendekati kandang gajah dan memainkan drum. Sang gajah memperhatikan dengan seksama. Tiba-tiba sang gajah menjulurkan belalainya dan memukul drum itu. Sang gajah tampak antusias karena sambil memukul dengan belalai, dirinya juga mengeluarkan suara gembira. Lain lagi ceritanya pemirsa dengan seekor badak Afrika berikut ini. Ya pemirsa, seorang juru kamera dokumenter, Garth de Bruno Austin, sedang mengerjakan video dokumenter saat bertemu sekelompok badak. Ia lalu pemirsa menyempatkan bercanda dengan badak-badak yang sudah terbiasa dengan manusia karena tinggal di Suaka Marga Satwa, tempat mereka dilindungi. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu saja dan kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sore ini meresmikan groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium Antam IBC dan CBL. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan pidato dari Presiden Prabowo Subianto. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa bagi umat Islam Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita, atas nafas dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang baik ini untuk melaksanakan acara yang sangat membanggakan ini, yaitu peresmian groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium Antam, IBC, dan CBL. Saudara sekalian, saya menyambut dengan sangat bahagia dan sangat bangga acara ini. Memang biasanya saya tidak mau ada PW ada di sini, muka familiar itu, jadi saya sapa juga. Siapa lagi? Di absen yang nggak hadir siapa ini? Saskap nanti dicatat ya yang nggak hadir. Biasanya memang saya tidak terlalu mau hadir groundbreaking, tetapi kali ini saya hadir dan saya percaya dan saya sadar betapa acara ini bersejarah dan punya nilai strategis, Saudara-saudara, kunci daripada pembangunan suatu bangsa adalah memang kemampuan bangsa itu mengolah sumber alam menjadi bahan yang bermanfaat dan punya nilai tambah yang tinggi sehingga bisa mendorong kemakmuran dan kesejahteraan. Dan cita-cita hilirisasi sudah sangat lama dari sebenarnya Presiden Republik Indonesia yang pertama,
dari Bung Karno sudah bercita-cita hilirisasi. Dan presiden-presiden kita selanjutnya juga bercita-cita dan melaksanakan hilirisasi. Melaksanakan. Dan terakhir, pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Pak Joko Widodo, lebih menekankan pentingnya hilirisasi dan memulai secara nyata program hilirisasi di era sekarang, di era abad ke-21 ini. Tadi disampaikan oleh Menteri ESDM sebagai Ketua Satgas Hilirisasi yang saya tunjuk, bahwa program ini, proyek ini mulai 4 tahun yang lalu. Dengan demikian kita lihat peran daripada Presiden Joko Widodo. Saya selalu mengungkapkan ini karena saya ingin mengajak seluruh masyarakat, seluruh bangsa kita ini untuk selalu menghormati pendahulu, selalu menghormati mereka-mereka yang berjasa. Hanya dengan kita mengerti bahwa sejarah suatu bangsa adalah sejarah yang panjang. Pembangunan bangsa adalah perjalanan yang sangat panjang. Bisa dikatakan long march. Tiap negara punya long march. Kalau Tiongkok punya long march yang penuh dengan liku-liku, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan keringat, air mata dan darah. Kita pun punya long march. Perjuangan kita merebut kemerdekaan panjang. Dan sekarang ini perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan, mewujudkan kemerdekaan. Karena apa? Apa tujuan kemerdekaan? Tujuan kemerdekaan adalah suatu negara dan suatu bangsa di mana rakyatnya hidup dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang bebas kemiskinan, bebas kelaparan, dan penuh keadilan. Dan ini bisa terwujud apabila bangsa itu pandai menggunakan karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Kita mengerti, kita bersyukur, luar biasa keberuntungan bangsa kita. Tapi kita juga wajib introspeksi diri, kita harus pandai mengelola. Dan sekarang, hari ini, groundbreaking ini bukti keseriusan para pimpinan kita dan kerjasama kita dengan mitra kita, dengan sahabat kita. Kita bermitra dengan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari Tiongkok. Kita bisa bekerja sama dengan program yang menurut saya ini termasuk bisa dikatakan kolosal, bisa dikatakan terobosan luar biasa. Dari sini kita bisa menghasilkan energi terbarukan dan ramah lingkungan yang dicita-citakan seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, saya diberitahu oleh para pakar bahwa bangsa kita ini sungguh-sungguh bisa swasembada energi. Dan hitungan saya tidak lama. 5 tahun, paling lambat 6 tahun, 7, kita bisa swasembada energi. Dan salah satu nanti
jalan kita menuju swasembada energi adalah listrik dari tenaga surya. Dan listrik dari tenaga surya ya kuncinya adalah baterai. Dan hari ini kita saksikan, hari ini tadi laporannya menghasilkan 15 gigawatt. Kita butuh, kalau tidak salah para pakar laporan ke saya, untuk benar-benar mandiri kita perlu mungkin 100 gigawatt. Berarti mungkin proyek ini harus dilipat gandakan. Mungkin. Ya, dan saya percaya bahwa kita mampu untuk melaksanakan itu. Ya. Saudara-saudara, saya ucapkan selamat kepada semua unsur dan terima kasih kawan-kawan kita dari CATL, dari Tiongkok, kerjasama ini saya kira adalah sangat penting dan menguntungkan semua pihak di tengah dunia penuh konflik. Kawasan kita penuh perdamaian dan tidak ada kemakmuran bisa kita capai tanpa perdamaian. Dan Indonesia selalu memilih kerjasama, selalu memilih kolaborasi, selalu memilih jalan tengah, selalu memilih persahabatan di atas permusuhan. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Ini filosofi Tiongkok yang saya ambil alih. Saudara-saudara, saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Hilirisasi akan jalan terus. Momentum akan kita percepat. Kita mau bergerak cepat. Rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat. Saya terima kasih tim saya, kabinet saya, semuanya kerja dengan baik, kerja dengan cepat. Yang tidak bisa ikut cepat, kita tinggalkan di pinggir jalan saja. Terima kasih semuanya. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Minggu 29 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan penuh kebanggaan meresmikan groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi Konsorsium Antam, Indonesia Battery Corporation, dan CBL, Contemporary Brunn Legend. Terima kasih. Dengan demikian, saya nyatakan dimulai. Terima kasih Bapak Presiden atas sambutannya dan mohon berkenan mendampingi kepada Menteri ESDM, Menteri BUMN, Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok dan Co-founder CATL. Satu, dua, tiga. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan.
Kita hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda di mana Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas melaksanakan visitasi ke wilayah Polda Jawa Timur. Salah satu tempat yang dituju adalah ke Polresta Sidoarjo yang bertujuan untuk melakukan pengamatan penilaian ataupun pengumpulan informasi terkait pelayanan publik di wilayah hukum Polresta Sidoarjo. Beberapa orang dari tim visitasi Kompolnas usai datang ke Polresta Sidoarjo langsung melakukan pengecekan dan melihat secara langsung pelayanan di Polresta Sidoarjo. Tempat yang menjadi tujuan Kompolnas adalah tempat yang menjadi pelayanan untuk masyarakat, diantaranya layanan SKCK online Polresta Sidoarjo di Mall Mini Pelayanan Polri, Polresta Sidoarjo dan juga pelayanan masyarakat untuk keluarga yang ingin menjenguk di tahanan Mapolresta Sidoarjo. Visitasi Kompolnas kali ini dalam rangka Kompolnas Award 2025. Penghargaan tahunan ini kembali digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap satuan kerja Polri yang dinilai unggul dalam pelayanan, penegakan hukum, serta pengelolaan organisasi secara transparan dan akuntabel. Melalui penilaian dan penghargaan Kompolnas Award yang diberikan setiap tahun, diharapkan akan memacu kinerja dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Saya berharap semoga Polri terus memperluas kualitas jangkauan pelayanan publik yang inklusif dan adil sehingga rasa aman bukan menjadi hak istimewa melainkan hak dasar yang merata bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Polresta Sidoarjo menjadi salah satu nominasi Polres terbaik di Indonesia dalam penghargaan dari Kompolnas 2025. Pada kegiatan visitasi ini, Kompolnas melakukan wawancara dan dialog langsung dengan Forkopimda Sidoarjo dan perwakilan tokoh masyarakat. Proses penilaian mencakup aspek penilaian publik, inovasi, transparansi, serta hubungan kemitraan kepolisian dengan masyarakat maupun stakeholder terkait. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Kumaidi, TV One mengabarkan. Pemirsa, 2 orang pria melakukan aksi pencurian motor atau curanmor di Sampang, Jawa Timur. Ya, pemirsa, motor yang terparkir di halaman rumah berhasil dibawa kabur pelaku. Aksi pencurian ini terekam kamera CCTV. Inilah aksi pencurian motor yang dilakukan oleh 2 orang pria di sebuah halaman rumah warga di Desa Rabian, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV, 2 pria yang langsung turun dari kendaraan ini mendatangi halaman rumah warga yang berdekatan dengan masjid. Salah seorang pria langsung masuk ke dalam rumah korban, sementara rekan mereka berjaga di halaman rumah. Tak selang lama, pria yang memakai celana pendek berwarna putih lalu keluar dari rumah korban. Ia pun mendatangi motor yang terparkir di halaman rumah. Pelaku beraksi dan berhasil menyalakan kendaraan sehingga kedua pencuri langsung berhasil membawa kabur kendaraan tersebut. Kasus pencurian diketahui petugas setelah mendapatkan laporan dari warga sehingga mereka mendatangi rumah korban di Desa Rabian, Sampang. Di TKP, petugas memintai keterangan kepada korban dan mengumpulkan petunjuk lainnya termasuk rekaman CCTV guna mengungkap identitas kedua pelaku. Di halaman rumah Haji Safatun, Kamis 26 Juni 2025 sekira pukul 9.45 pagi. Unit Reskrim Polsek Ketapang sudah mendatangi TKP pencurian sepeda motor dengan didampingi unit opsional Satreskrim Polres Sampang untuk segera dilakukan penyelidikan. Aksi pencurian motor begitu marak di Sampang, sehingga petugas mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan memastikan keamanan kendaraan serta memasang pengaman tambahan. Dari Sampang, Madura, Dimas Farid, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang bocah berusia 11 tahun yang berada di Desa Gombolirang, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur tewas diduga dianiaya oleh ayah tirinya.
Dari hasil penyelidikan, terdapat luka cekikan di bagian leher korban yang diduga dilakukan oleh sang ayah tiri. Pembunuhan ini terjadi pasca sang ayah tiri terlibat cekcok dengan ibu kandung korban. Warga desa Gombolirang, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, digegerkan dengan tewasnya seorang bocah laki-laki berusia 11 tahun di rumahnya pada Sabtu malam. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh ibu kandung korban dalam kondisi tergeletak di dalam kamar mandi. Sang ibu yang mengetahui anaknya meninggal dunia secara tragis langsung berteriak histeris. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Rogo Jampi. Dari hasil pemeriksaan sementara terdapat luka bekas cekikan di leher korban. Korban tewas diduga dibunuh oleh ayah tirinya sendiri. Guna proses penyelidikan, jenazah korban dibawa ke ruang instalasi kamar mayat RSUD Belambangan Banyuwangi untuk diautopsi. Si pelaku memasuki rumah, lalu kemudian dari hasil olah TKP sementara, pelaku mematikan lampu penerangan sehingga kondisi gelap, dan pada saat itu ibu korban masuk dalam rumah dan memergoki pelaku sehingga pelaku kabur dan ditemukan kondisi anak sudah dalam keadaan tak bernyawa di dalam kamar mandi. Kita melakukan pengejaran 3 jam setelah kejadian, pelaku berhasil diamankan di daerah Rogo Jampi, Singojuru. Hingga kini kasus pembunuhan yang dilakukan ayah terhadap anak tirinya masih diselidiki tim Satreskrim Polresta Banyuwangi. Polisi masih mendalami motif pasti mengapa pelaku tega membunuh korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan masih akan menghadirkan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan bersama Ana dan juga Nadila. Pemirsa, ratusan atlet binaraga dari 22 provinsi di Indonesia ikuti kejuaraan tingkat nasional binaraga dan fitness 2025 di Badung, Bali. Sebanyak 100 atlet dari 22 provinsi di Indonesia hadir dalam kejuaraan binaraga dan fitness. Para atlet mengikuti 10 nomor pertandingan. Bagi para pemenang kejuaraan ini tak hanya mendapatkan medali dan juga piala, namun hadiah puluhan juta rupiah untuk pembinaan diberikan kepada para juara. Kejurnas kali ini di Bali menerjunkan 16 atlet terbaiknya sebagai ajang untuk menjaring para atlet berbakat dari Bali, sekaligus untuk memberikan ruang tanding bagi mereka bersama para atlet nasional lainnya. Supaya atlet-atlet yang belum mempunyai daerah agar dapat memarketingkan dirinya, memasarkan dirinya untuk bertemu dengan provinsi atau kabupaten-kabupaten yang ingin menggandeng dirinya. Bali sendiri mengirimkan 16 atletnya, paling banyak diantara dari total 89 atlet yang bertanding hari ini. Bali sendiri mengirimkan 16 atlet. Dan saya memang menggenjot dan saya mengatakan pada mereka, jangan takut bersaing di tingkat nasional. Inilah saat kalian untuk memasarkan diri, inilah saat kalian untuk mencari pengalaman. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali melanda Provinsi Riau. Akses air yang sulit dan lahan gambut yang luas menyulitkan pemadaman. Sore hari ini, api membakar lahan di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar Riau sejak Jumat malam. Petugas Manggala Agni bersama aparat kepolisian berusaha memadamkan api. Kurangnya sumber air dan luasnya lahan gambut menyulitkan proses pemadaman. Lahan yang terbakar merupakan gambut dengan kedalaman mencapai 1-2 meter, sehingga tim lebih mengutamakan upaya penyekatan untuk mencegah api meluas. Hingga kini pemirsa, luasan lahan yang terbakar masih dalam pendataan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia akhir pekan sore hari ini. Saya Natelita. Dan saya Nadila Saleh mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Sampai jumpa.